Silakan Pak Nengah. Akhirnya saya dapat dia. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Jadi karena waktunya terbatas, saya hanya memberikan sedikit masukan ya. Kalau teman-teman kita berbicara tentang kualitas banyak tadi. Ya. Kalau saya berbicara tentang kuantitas. Maksudnya ketersediaan BBM di daerah. Tadi Bu Ketua juga menyampaikan bahwa sering ada kelangkaan BBM di daerah. Dan pada rapat terdahulu juga saya pernah menyampaikan di dapil saya Bali, yang notabene Bali itu memberi kontribusi devisa yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tapi pertanyaan yang sering saya lontarkan, kenapa sering terjadi kelangkaan BBM? Bahkan 1 minggu lalu BBM di Bali sampai antre di mana-mana. Nah, pertanyaan saya, apakah terus saya pertanyakan di sini? Artinya ini kan Pertamina tidak bekerja. Alasan utama, alasan klasik adalah karena faktor cuaca. Kita tahu cuacanya per tahun berapa kali mengalami pancaroba. Dan itu bisa diantisipasi dengan baik. Ini lagi-lagi saya katakan sampai rapat hanya membicarakan tentang ketersediaan BBM yang terus-menerus ada kelangkaan. Mohon perhatiannya dari Pertamina. Ya, lagi-lagi saya bagikan dapurnya yang memang sangat sensitif. Itu daerah pariwisata. Dunia mengakui itu. Jadi kalau di sana ada persoalan seperti itu, seolah-olah Pertamina nggak ada bekerja itu. Nah, yang kedua, dari data yang saya baca, kalau tadi teman-teman kan banyak tentang kinerja robot segala macam ya. Dari sejarah yang saya baca, Pertamina dari tahun 2020 sampai 2023-2024 ada 2 kerugian yang dimunculkan. Pertama kerugian di operasional. Itu nilainya kurang lebih 11 triliun sekian. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ada kerugian korupsi yang nilainya sampai 285. Artinya apa? Arti yang paling mendalam di sini gimana Pak Simpon ini memperbaiki manajemennya sehingga korupsi tidak muncul lagi. Dan korupsi yang terbesar itu adalah ada di import BBM. Penyebabnya apa? Karena broker ini gimana menghilangkan import itu tidak lagi menggunakan broker. Datanya jelas. PR besar buat Dirut ini, harapan kita ke depan, ya, korupsinya bisa diminimalkan lah. Barangkali bisa dihilangkan. Jangan sampai ada korupsi lagi. Karena kita sayang sama Pertamina. APBN kita ya sumbangan terbesar dari Pertamina. Ini kalau Pertamina kolaps seperti ini ya berbahaya juga buat rakyat. Jadi harapan saya sekali lagi Pak Simon, karena kinerjanya apalagi dompet yang disampaikan ya menunjukkan bahasa yang sangat positif buat saya. Jadi bantu di bidang impornya ya, jangan menggunakan broker. Nah, yang ketiga, pertanyaan saya, apa yang disampaikan tadi dari suku masalah kilang. Jadi dari Kementerian Keuangan kan banyak mengeluarkan statement yang semestinya pihak Pertamina menjawab, jangan biarkan dia. Di keuangan pun ada kesengajaan membakar kilang. Karena ada istilah dengan dibakarnya kilang, kesempatan impor itu akan terlebar. Itu artinya ya, kerjanya broker lagi-lagi. Dan setelah Pak
dibilang begini, dibilang begitu. Saya ada jawaban yang jelas. Untuk mendapat jawaban yang jelas, tentu informasinya juga dari pihak Pertamina. Nah, barangkali Bu Pimpinan itu yang bisa saya koreksi, saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih.